Oke, halo teman-teman seller, ketemu lagi dengan saya ya, Rico, dengan Toke ya. Kali ini kita akan bahas Toke punya fitur ya untuk pelatihan kali ini ya. Untuk teman-teman yang udah masuk boleh ini ya. Ikutin. Sebentar lagi kita mulai ya. Eh, em, jadi apa itu toke ya? Jadi toke itu adalah omni channel untuk membalas chat ya, untuk dikhususkan, untuk dibuat untuk layanan pelanggan yang digunakan untuk membantu jualan online gitu ya, sehingga kita juga bisa meningkatkan konversi penjualan kayak gitu. Sebelum kita mulai dengan fitur-fitur yang akan ditawarkan oleh Toke, pertama kali saya akan menjelaskan dulu Toke itu apa sih dan sekarang posisi Toke itu ada di mana aja kayak gitu ya. Nah, jadi pertama Toke itu adalah produk yang diperbuat oleh perusahaan yang sama dengan Big Seller gitu ya. Tetapi kalau Big Seller itu dia akan membuat sistem mengenai seluruh untuk omnichannel ya. Tapi kalau untuk Talker itu dikhususkan hanya untuk fitur chat gitu ya, fitur chat. Jadi fitur dari Talker ini dapat menyatukan semua chat dari berbagai marketplace gitu, sehingga juga menyediakan layanan pelanggan dan solusi pemasaran melalui chat gitu ya, sehingga pada akhirnya ke belakangnya konversi penjualan juga bisa meningkat dan efisiensi untuk mengatur chat juga meningkat gitu ya. Nah, kemudian untuk Toke sendiri ya, dia ada sudah tersebar di seluruh dunia ya. Kurang lebih di bagian Malaysia, di bagian Singapura, sama eh, Filipina, Indonesia, dan negara Amerika juga ada ya Toke ya. Jadi kita sudah ada banyak pengguna di seluruh dunia. Nah, terutama juga di Indonesia ya. Indonesia juga salah satu pengguna Toke yang terbesar gitu. Oke, untuk sementara saat ini Toke ya, dia bisa integrasi untuk e-commerce dan juga media sosial gitu ya. Nah, untuk pertama kita Toke itu mendukung untuk integrasi ke Shopee, TikTok, Lazada, Tokopedia, AliExpress dan untuk media sosial itu mendukung untuk Facebook gitu ya. Nah, jadi selain e-commerce, media sosial juga kita sudah mendukung ya. Nah, kemudian saya perkenalkan dulu, Tuoke itu memiliki tim profesional ya. Jadi perusahaan dari Tuoke ini sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun untuk membuat omni-channel gitu. Kemudian kita juga memiliki sedang membuat satu AI ya, AI yang memiliki kecerdasan itu bisa secara otomatis membalas chat ya, sehingga dapat membantu untuk mengefisiensikan pekerjaan dan mengurangi biaya. Nah, salah satu keunggulan menggunakan token daripada balas eh, di marketplace ya langsung di chat di toko itu bisa terpusat ya, jadi sehingga bisa meningkatkan efisiensi. Maksudnya jadi kalau seandainya teman-teman seller punya banyak toko di satu Shopee atau Lazada atau yang lainnya, itu bisa menggunakan token untuk menjadikan chatnya sebagai chat terpusat gitu ya, jadi bisa dibalas di dalam satu sistem aja kayak gitu. Nah, kemudian jangan khawatir ya teman-teman. Untuk API dari Toke itu adalah API yang resmi dari seller center ya, dari marketplace. Jadi jangan takut. Jadi kita memiliki sistem tingkat keamanan yang bagus gitu ya. Integrasi toko tanpa ada resiko toko kena ban gitu ya. Oke, jadi selain itu ya, pakai Toke itu juga mudah digunakan ya. Produk kita lebih sederhana untuk pengaturannya, kemudian langsung bisa dipakai ya. Kemudian kita memiliki pembaruan sistem, kita memiliki tim yang selalu akan memperbarui sistem dari Toke ya. Kita memiliki tim yang profesional, tim IT yang profesional untuk membantu memperbarui sistem kita. Kemudian kita juga ada fokus dengan kebutuhan pengguna ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ada
eh, permintaan atau apa ya, bisa diajukan aja sama kita, nanti kita bantu untuk buatkan kalau fiturnya ya. Kemudian kita juga ada layanan pelanggan yang sekarang ini, saat ini kita memiliki layanan pelanggan itu ada ini ya, layan customer service itu 7 kali 15 ya, 7 hari 1 minggu itu ada terus ya. Kemudian untuk kita juga ada layanan pelatihan online gitu ya, seperti ini ya. Untuk sekarang toko layanan pelanggannya hanya itu dulu. Nanti ke depannya kita akan tambah lagi gitu ya, jika ada kebutuhan. Oke, oke, tadi itu adalah beberapa penjelasan mengenai token itu apa ya. Selanjutnya saya akan membahas beberapa fitur unggulan dari token gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman tertarik sama fitur ini, boleh kita jelaskan lebih lanjut gitu ya. Oke, untuk fitur pertama adalah fitur AI chatbot ya. Jadi fitur AI chatbot ini adalah salah satu fitur utama dari Toke. Jadi AI chatbot ini adalah merupakan robot yang sedang dikembangkan oleh Toke agar bisa membalas chat secara otomatis. Jadi untuk AI chatbot ini dia adalah robot yang pintar yang sedang saat ini masih dikembangkan ya, akan menjadi lebih baik lagi. Jadi untuk sementara layanan pelanggan AI kita ya itu mendukung untuk membalas chat menggunakan balasan cerdas ya, kemudian juga bisa mempelajari terus ya, eh, bisa indikasi emosi ya, kemudian pengaturan penerimaan. Jadi dari AI chatbot ini dia bisa membalas secara otomatis, dan kita juga ada menggunakan teknologi dari ChatGPT yang bisa membantu untuk mendeteksi pertanyaan dari pembeli kayak gitu ya. Nah, jadi otomatis tentunya dia bisa membalas lebih tepat untuk jawaban. Tapi walaupun sekarang untuk pencoverannya itu masih sekitar 30% ya. Jadi mungkin ada beberapa keadaan yang masih belum bisa di cover oleh AI chatbot. Kan tapi kurang lebih dia sudah bisa membalas mulai dari kata sapaan ataupun menjelaskan nama produk atau kegunaan dari produk itu apa, itu bisa dibalas oleh AI chatbot kita gitu ya. Selain dari AI chatbot, kita memiliki juga sangat banyak fitur bantuan ya untuk bantu kita melakukan balas chat gitu ya secara manual ya. Nah, salah satu contohnya itu walaupun kita ada satu fitur yang bisa membalas chat untuk ke semua marketplace ya di satu sistem aja. Selain itu kita juga memiliki alat bantuan, fitur bantuan ya. Salah satunya seperti balasan cepat ya. Jadi fitur ini fungsinya itu adalah untuk menyimpan template dulu ya. Jadi template ini disimpan, setelah itu bisa dipakai untuk dibalaskan ke pembeli dengan cepat kayak gitu ya. Nah, jadi ini bisa digunakan kalau teman-teman sebenarnya produknya itu ada cara penggunaannya gitu ya. Nah, kalau cara penggunaannya itu seperti apa, itu kan agak panjang ya tulisannya. Nah, ini boleh pakai fitur ini untuk menyimpan dulu template-nya, nanti bisa langsung dikirimkan. Ataupun mungkin teman-teman sering balas menggunakan kata-kata tertentu, nah itu boleh juga disimpan sebagai balasan cepat ya. Jadi ketika chat itu langsung bisa dipakai gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada fitur yang namanya balasan otomatis ya. Jadi fitur balasan otomatis ini fungsi utamanya itu adalah untuk mengcover persentase chat dibalas ya. Jadi sering teman-teman kalau sebenarnya chat sama pembeli gitu ya, terkadang kita lupa balas atau kita agak sedikit terlambat membalas gitu ya. Kalau ketika kita terlambat sedikit membalas, tentunya itu akan mempengaruhi persentase chat dibalas gitu. Nah, fungsi dari balasan otomatis ini untuk mengcover persentase chat dibalas karena membalas menggunakan token atau fitur balasan otomatis ini itu akan dihitung sebagai persentase chat dibalas gitu. Nah, untuk itu makanya kita akan bisa mengcover ketika kita nggak ada di tempat untuk membalas chat kepada pembeli ya. Nah, contohnya seperti ini, kita kalau seandainya nggak membalas, nanti eh, kita punya sistem token sudah disiapkan dengan template yang udah ada, akan membalas kepada ke pembeli itu ya, dengan chat tertentu gitu. Nah, jadi tentunya hal ini dapat meningkatkan persentase chat dibalas.
dan juga meningkatkan penjualan setelah chat dibalas. Dan tentunya juga akan meningkatkan kepercayaan pembeli ke toko Anda. Karena persentase chat yang dibalas kalau asalkan pakai fitur ini itu bisa ditingkatkan sampai 100% ya. Itu bisa. Asalkan itu ya diaktifkan aja fiturnya itu akan bisa. Oke, fitur selanjutnya adalah fitur follow up pesanan ya. Jadi follow up pesanan ini apa? Ini adalah fitur untuk menambahkan konversi penjualan. Yang tadi adalah fitur untuk membantu kita manajemen chat ya, manajemen toko ya. Nah, kalau yang fitur yang kali ini adalah untuk meningkatkan konversi penjualan. Nah, jadi bagaimana cara dia meningkatkan konversi penjualan? Nah, ini kita ada berbagai keadaan ya. Keadaan ini bisa eh, bisa kita andaikan sebagai keadaan ketika chat itu dimulai sampai pesanan itu berakhir ya. Jadi ini ditentukan dari pesanannya ya, dari pesanan itu mulai dari awal sampai terakhir. Nah, jadi proses dari penjualan itu mulai dari pembeli memesan ya, kemudian pembeli membayar, kemudian pembeli itu mengkonfirmasi pesanan dan pembeli itu apa paket dikirim ya, kemudian setelah paket sampai di tangan pembeli, kemudian ada pengingat penilaian gitu. Nah, ini adalah seluruh eh, keadaan dalam pengiriman gitu ya. Nah, kalau seandainya teman-teman punya toko itu baru mau jual ya, atau pembeli masukkan produknya ke keranjang, pengen beli gitu ya. Nah, ini kita punya fitur bisa meningkatkan konversi penjualan dengan kita kasih ingatkan pembelinya untuk melakukan pembelian kayak gitu ya. Nah, makanya dari hal itu, ketika kita ingatkan, nah ada kemungkinan besar pembeli akan melakukan pembelian. Nah, sehingga efeknya akan membantu Anda untuk meningkatkan konversi penjualan, ya. Nah, itu salah satunya. Nah, selanjutnya mengingat pembayaran ketika sudah di check out atau sudah dibeli oleh pembeli, nah kita boleh ingatkan lagi untuk melakukan pembayaran bagi pembeli yang belum melakukan pembayaran. Sistem akan secara otomatis bisa mendeteksi berdasarkan status pesanan kayak gitu ya. Nah, itu jadi jangan khawatir. Nah, nanti dia bisa ingatin sendiri. Dan semua diingatkan itu sesuai dengan template yang sudah kita buat ya, Kak. Jadi kita nggak sembarangan ini apa kirimnya. Nanti semuanya sudah sesuai template yang udah dibuat. Kayak gitu. Oke, bagi teman-teman yang ngerasa ada yang nggak mengerti sama fitur kita ataupun ada yang mau ditanyakan ya, jangan lupa ditanyain aja langsung ya sama kita, nggak apa-apa. Nanti kita jawab kalau eh, boleh buka suara ataupun boleh di ini ya kolom chat ya, tanya kita langsung juga nggak apa-apa. Kita akan jelaskan langsung ya, kayak gitu. Kalau ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita lanjut, selanjutnya itu selain itu juga pengirim paket ya. Ketika paket sudah hampir sampai atau tinggal sisa 1 hari mau sampai ke tangan pembeli ya, itu kita juga bisa ingatkan pembeli untuk menerima paket gitu ya. Kita bisa ingatkan untuk menerima paket karena paket sudah mau sampai atau sudah mau diatur. Semuanya dapat melalui chat itu diingatkan gitu. Nah, setelah selesai sampai di tangan pembeli ya, kita boleh ingatkan untuk melakukan penilaian gitu ya, penilaian untuk memberikan produk yang dibeli penilaian. Nah, penilaian ini pun kita bisa tambahkan voucher ya. Jadi kalau seandainya kita suruh dia ingatkan untuk melakukan penilaian, kita bisa kasih voucher sebagai imbalan ya. Karena semua pembeli itu suka dengan ini ya, voucher belanja sama yang lain gitu ya. Oke, Oke, kita lanjut ya.
Ya, ini salah satu fitur salah satu fitur follow up pesanan. Dia juga bisa untuk digunakan untuk mengurangi yang namanya reto pesanan ataupun pesanan yang dibatalkan kayak gitu ya. Nah, ini juga bisa digunakan. Kemudian selanjutnya kita ada fitur yang namanya balas penilaian secara otomatis ya. Nah, fitur balas penilaian secara otomatis ini kita bisa pilih bintang berapa yang kita balas menggunakan fitur ini. Nah, dan kita bisa juga balas dengan template yang kita buat sudah ya. Dan untuk setiap bintang yang dikasih penilaiannya itu kita bisa buat balasan yang berbeda gitu ya. Dan kita pun juga punya satu fitur lagi yang namanya penilaian buruk bintang 5 ya. Jadi kalau fitur penilaian buruk bintang 5 ini apa maksudnya? Nah, maksudnya itu adalah ketika ada penilaian, tapi penilaian ini penilaian yang buruk gitu ya. Tapi dikasih bintang 5. Nah, ini kita bisa Toke bisa deteksi dari kata-kata yang ada dibalas oleh pembeli gitu ya. Nah, ini bisa deteksi kalau sebenarnya penilaian ini buruk walaupun dikasih nilai bintang 5 kayak gitu ya. Nah, ini juga untuk menghindari kalau sebenarnya kita sistem secara otomatis membalas penilaian gitu. Jadi menghindari kesalahan gitu ya. Tentunya ini juga sangat membantu ya. Nah, ketika selain dari hal itu ya, balasan otomatis, kita juga ada satu lagi, ada yang namanya pengingat penilaian ya. Jadi ketika ada dikasih penilaian bintang 1, 2, 3 ya, itu bisa diingatkan kepada teman-teman yang pakai Tuoke ya, itu dari HP ataupun pakai PC ya, itu bisa diingatkan gitu ya, asalkan pengingat penilaian buruknya diaktifkan ya itu bisa langsung diingatkan gitu ya ada penilaian buruk gitu sehingga kita bisa langsung untuk proses dan kita kita ini kita suruh untuk ganti atau gimana ya sesuai dengan rencana itu. Selain itu ya Tuoke juga ada menyediakan data ya eh, laporan kayak gitu untuk yang ditampilkan di Toke ya. Ini juga bisa dilihat di Toke. Mulai dari ini ya kinerja layanan pelanggan chat kita ataupun dari toko kita ya. Penjualannya berapa itu bisa dilihat di sini. Kemudian kita ada satu lagi ya namanya fitur baru ya. Fitur baru ini adalah namanya itu pengelolaan layanan pelanggan ya. Jadi apa ini fiturnya ini? Maksudnya seperti apa? Jadi seringkali ya kita punya banyak karyawan gitu ya, customer service. Nah, ini kita bisa bagi pekerjaan sesuai dengan tugas mereka masing-masing gitu ya. Dan kita memiliki 70 lebih ya jenis akses ya yang bisa dibagikan dan dibuka atau ditutup gitu ya. Jadi bisa dibuka sesuai dengan tugas masing-masing seperti itu. Ya. Nah, selain itu kita juga ada fitur perintah kerja. Nah, fitur perintah kerja ini kita bisa sebenarnya pekerjaan ini kita nggak bisa proses, kita butuh CS yang lain untuk bantu proses ya. Nah ini kita bisa pakai fitur perintah kerja. Nah permasalahan yang nggak bisa diselesaikan oleh CS sendiri itu dapat ditransfer ke karyawan lain ya fungsinya hampir sama seperti CRM ya. Nah, ini bisa langsung ditransfer untuk dikerjakan oleh karyawan lain itu dan juga bisa untuk pesanan atau untuk chat yang pembeli yang prajual ataupun pasca jual ya itu bisa ditangani oleh CS yang tepat kayak gitu ya atau oleh karyawan yang tepat. Jadi sehingga kita bisa manajemen chat itu lebih baik lagi seperti itu. Nah, ini satu lagi fitur baru ya.
namanya pengaturan penerimaan pesanan ya. Jadi di Toke ini sendiri juga bisa mengatur penerimaan pesanan. Kalau seandainya teman-teman punya banyak karyawan ataupun eh, memiliki toko yang banyak gitu ya. Terkadang kan di toko itu ada toko yang catnya banyak, ada toko yang catnya sedikit gitu ya. Nah, dengan fitur ini ya kita bisa membagikan chat itu ke CS secara merata gitu ya. Jadi maksudnya misalnya nggak perlu lagi dibagikan berdasarkan toko. Jadi asalkan ada chat ya kita bisa bagikan merata untuk setiap kepada setiap CS atau layanan pelanggan kita ya di toko kita. Kita bisa bagikan secara merata. Jadi tugasnya itu merata sehingga nggak ada yang lebih berat, tugasnya ada yang lebih santai gitu ya. Nah, semuanya bisa dibagi secara rata. Jadi pembagian chat ini ke CS ini akan dibagikan secara otomatis oleh Vito Talker gitu ya. Bisa dibuat sesuai dengan kebutuhannya. Kalau seandainya chat yang untuk CS1 itu lebih sedikit, nanti untuk chat yang selanjutnya yang akan masuk akan dibagikan dulu ke CS pertama. Nah, kalau seandainya CS keduanya yang lebih sedikit akan dibagikan dulu ke CS yang kedua. Seperti itu ya. Sistem akan menjaga rata untuk pembagian chat yang masuk ke dalam sistem yang sudah diintegrasikan tokonya ke Docker. Itu. Selain itu kita juga ada satu fitur app ya. Fitur app ini juga mendukung balas chat untuk marketplace TikTok, eh, Shopee, dan Lazada gitu ya. Juga mendukung fitur terjemahkan, mendukung rekomendasi balasan AI, dan juga mendukung fitur balasan cepat ya. Jadi balasan cepat tadi fitur yang saya bahas tadi itu juga mendukung digunakan di app gitu ya. Juga mendukung perintah kerja ya dan mendukung juga kirim produk, voucher, dan jasa kirim dari APP. Jadi sangat mudah ya, bisa di mana aja pakai. Diinstal dulu app Talker langsung bisa dipakai gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk pertanyaan dari Mas Muhammad Yusuf ya, cara balas penilaiannya, cara balas penilaian untuk Talker sendiri ya, itu bisa balas penilaiannya secara manual ataupun secara otomatis ya udah dijawab oleh rekan saya. Jadi untuk Kak Muhammad Yusuf ya Talker itu bisa dipakai untuk membalas chat itu secara manual ataupun secara otomatis ya. Kalau nggak mau pakai yang otomatis kita juga ada bisa langsung dari Talker balas penilaian kayak gitu. Itu nggak masalah, itu boleh. Sorry. Kemudian untuk balasannya itu bisa langsung ya. Eh, Mungkin sudah terjawab ya untuk pertanyaan dari Kak Muhammad ya. Untuk Kak Egalita Adlia ya. Ini sebutannya detail data admin kita ya tujuan untuk jadi untuk detail datanya ini kita bisa lihat eh, di ini ya di nanti saya jelasin saya buka dulu di sistem baru saya jelasin. Untuk teman-teman ya, kalau bagi ada yang punya kritik dan saran, di scan barcode ini, kemudian kasih saya kritik dan saran untuk pelatihan kali ini ataupun untuk fitur dari Talker itu boleh ya, di scan aja di ini. Tenang aja di dalam kritik dan saran ini tidak akan mengambil data informasi ini ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen scan untuk kasih masukan ataupun tentang hal-hal lain ya tentang pelatihan ini ataupun tentang toke ya itu boleh di scan dan kirim di sini ya. Terus sekarang boleh scan. Kalau nggak ada kita akan lanjut ke ini ya masuk ke sistem. Nanti sekalian menjawab pertanyaan dari Kak Ega Dita ya. Oke, kurang lebih saya tunggu 1 menit sambil lihat pertanyaan teman-teman lainnya. Oh, ini sudah dijawab juga ya sama teman saya, sama rekan saya. Ada periksa tanggapan dari ini ya, dari sistem di gambar itu. Dia untuk
buka awalnya gimana tadi? eh jadi untuk pertanyaan Kak Muhammad Yusuf ya, eh, berbayar atau enggak itu, kita punya token juga ada yang gratis, ada juga yang berbayar ya. Jadi yang gratis sama yang berbayar itu bedanya di jumlah tokonya itu berapa banyak, itu beda di situ aja ya Kak. Sama sama sub akun yang bisa dibuat itu berapa banyak. Kalau untuk yang gratis itu bisa pakai ya secara gratis, secara cuma-cuma. Kalau seandainya kakak punya 5 toko atau di bawah 5 toko yang bisa diintegrasikan, itu cukup ya. Pakai yang gratis itu bisa cukup, pakai bisa integrasikan 5 toko. eh, dan itu bisa dipakai selamanya ya. Gratis kita selamanya itu bisa dipakai untuk fitur-fitur dasar. Kita punya toko itu juga bisa dipakai ya Kak. Jadi nggak masalah. Kalau seandainya mau berlangganan itu boleh ya. Kita ada VIP 1 sampai VIP 4 ya. Kalau VIP 1 itu kita bisa integrasi toko sebanyak 15 toko dan bisa buat sub akun sebanyak 2 sub akun. Nah, jadi kalau fungsinya itu kalau seandainya mau eh, lebih banyak fitur lagi, kayak fitur AI itu ada tambahan lagi ya Kak, biayanya juga berbeda. Tapi kalau seandainya nggak pakai, mungkin cuma pakai fitur dasar aja, itu pakai fitur gratis juga boleh ya Kak. Itu nggak masalah. Jadi tergantung kebutuhan aja. Kalau kakaknya butuh yang gratis, boleh pakai yang gratis aja. Kalau mau berbayar juga boleh yang berbayar kayak gitu. Kemudian pertanyaan dari Kak Muhammad Yusuf. Kalau sinkronisasi Shopee dan Worker telat padahal udah di refresh tapi tetap aja masih ada yang belum dibalas ya. Sebelumnya saya balas dari aplikasi Shopee langsung. Terus saya buka di toko masih. Oh, jadi kayak gini ya Kak. Untuk sinkronisasi ya itu namanya. Jadi kalau untuk sinkronisasi Shopee ini itu bisa, tetap ada ya, tetap bisa ya. Kalau seandainya balasnya dari Shopee memang dia agak terlambat sebentar ya. Kak, jika kita mau mengecek apa saja yang tim CS kami balas itu bagaimana ya Kak? Dan jam online-nya itu jam berapa aja karena saat tim harus banyak evaluasi balasnya. Nanti saya bahas di ini ya, pertanyaan Kakak di sistem kita. Oke, untuk Sumi ya, kami kami mengaktifkan yang fitur penilaian buruk bintang 5 itu, masuk ke chat marketplace-nya ya. Eh, ini fitur penilaian buruk ini bukan chat ya Kak. Jadi maksudnya ini penilaiannya, misalnya dikasih penilaian buruk oleh pembeli ya, tapi dikasih bintang 5, tapi isi dari bintang 5-nya itu contohnya apa, kok pengirimannya lambat banget sih, tapi dikasihnya bintang 5 gitu. Nah ini kan termasuk penilaian buruk ya Kak, walaupun dikasihnya bintang 5. Nah ini sistem kita bisa deteksi gitu, kalau sebenarnya itu sebagai penilaian buruk gitu. Nah ini kita bisa balas dengan template yang lain yang dikecualikan, atau kita boleh balas secara manual kayak gitu Kak Sumi ya. Oke Kak Muhammad Yusuf ya. Kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanyain lagi ya, nggak apa-apa. Oke. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Ega ya, eh, kita bisa lihat di sini ya, pengelolaan layanan pelanggan, bukan sorry, di bagian pengelolaan data, kemudian di kinerja layanan pelanggan gitu ya. Nah, jadi di bagian sini kita bisa lihat ya kinerja layanan pelanggan kita itu seperti apa. Dan ini adalah sub akun dari setiap nama layanan pelanggannya siapa aja.
Kemudian di sini data-datanya ya. Kemudian untuk mengatur jenis datanya itu di sini semua ya, semua otomatis langsung ada muncul ya datanya di sini ya. Kemudian untuk pengaturan kolomnya ya, di sini ada banyak jenis ya. Nah, ini boleh dicentang untuk ditampilin aja, yang nggak dipakai itu kita matiin aja ya Kak, nggak apa gitu. Misalnya kita boleh apa? Kita boleh sesuai dengan toko kita sendiri, kita tentukan ketentuan ketika balas chat gitu ya. Mungkin harus respon dalam 30 menit atau harus respon balas chat dalam 10 menit gitu ya. Nah, ini bisa dihitung semuanya, Kak. Kalau seandainya dibalas dalam respon pesan dalam 10 menit, artinya semua pesan yang dalam 10 menit akan dihitung sebagai data satu gitu ya. Kalau ada satu chat. Nah, itu tentunya kita bisa lihat sendiri bobot pekerjaannya. Kemudian kualitas pelayanan ya, kualitas pelayanan ya. Ini persentasenya berapa menit, ini berapa banyak gitu ya. Kemudian kinerja pelayanan ya. Jadi ketika pembeli chat, kemudian kita pandu, kemudian melakukan pembelian gitu ya. Nah, ini juga bisa salah satu dicatat gitu ya di sistem kita ya. Setelah selesai chat dengan CS tersebut, kemudian di sistem kita kita bisa eh, catat oh kalau sebenarnya pembeli ini setelah chat itu bisa langsung ini ya eh, langsung beli gitu. Dan kemudian ada persentase konversi ya. Ini juga persentase setelah balas chat itu berapa orang yang melakukan pembelian kayak gitu. Dan selain itu juga ada hal-hal lain ya seperti pembatalan atau segala macam. Ini boleh diaktifkan atau dimatikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian untuk pertanyaan mengenai jam kerjanya ya, jam kerja ini kita bisa ada yang namanya satu pengelolaan jadwal kerja gitu ya. Nah, jadi pengelolaan jadwal kerja ini seperti apa? Kita bisa mengatur untuk setiap CCS kita itu jam kerjanya itu waktu kapan aja ya. Jadi di saat jam kerjanya tersebut itu baru akan dihitung. Kalau di luar dari jam kerjanya itu nggak akan dihitung kayak gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa buat jam kerjanya, nama ke jam kerjanya itu misalnya eh, ya misalnya ganjil gitu ya. Genap gitu ya. Kalau ganjil misalnya kita pilih hari Senin, Rabu, Jumat gitu ya. Terus waktu yang ditentukan itu boleh dipilih ya atau pilih semua itu boleh juga. Kemudian terus pilih CS yang bersangkutan ya. Pilih apa layanan pelanggan yang bersangkutan kayak gitu ya Kak. Nah, ini boleh dipilih klik di sini. Nah, terus ada kustomisasi ya. Kostumisasi ini seperti apa? Ini kalau sebenarnya ada hari libur atau hari khusus tertentu ya, ini boleh ditambahkan juga kayak gitu. Eh, Gitu ya. Jadi kalau sebenarnya hari tersebut, oh hari ini ada hari libur ya, memang nggak masuk ya. Nah ini boleh juga ditambahkan kayak gitu. Dan kita boleh simpan kayak gitu ya. Setelah disimpan, nanti kita punya sistem akan menghitung data sesuai dengan yang kita masukkan gitu ya. Jadi saat dia bekerja aja baru dihitung eh, chatnya yang dibalas segala macam itu kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu ya Kak Ega ya. Apakah masih kurang ada yang kurang atau gimana ya? Nanti kita boleh ditanyain lagi ya. Kurang lebih sih seperti itu ya fitur untuk lihat kinerja layanan pelanggannya. Nah, itu boleh dilihat di sini pengaturannya dan itu. Selain itu kita juga bisa ekspor ya Kak data-datanya. Nah, itu boleh pilih tanggal berapa ininya. Ada filter ya kita ya. Kemudian untuk filternya ini juga bisa filter dari tentukan sesuai dengan kebutuhannya dari jam kerja dan yang lainnya. Oke, cukup ya untuk Kak Ega ya harusnya. Oke. Kita lanjut dari Kak Sumi ya, Kak Muhammad Yusuf ya. Untuk pengelolaan penilaian buruk 5 bintang ya. Oke, kita boleh contohin ya. Kita contohin sebentar.
Oke, untuk Kak Sumi ya, perbedaan dari proses pengiriman, sorry, dari Kak Muhammad Yusuf ya. Kita contohin dulu. Balas penilaian otomatis ya, balas komentar. Jadi kalau balas komentar ini adalah penilaian otomatis ya. Jadi ini kita boleh pilih ya, toko yang sudah diintegrasikan itu. Kemudiannya, contohnya kita pilih Shopee ya. Shopee, kemudian kita pilih klik pengaturannya ya. Terus pilih pengaturannya. Ini kita ada template ya, bisa langsung dipakai. Boleh buat templatenya atau kita boleh langsung tulis di sini juga boleh ya. Cuman kalau sebenarnya saya saranin sih buat template aja. Jadi kita sudah selesai buat template. Template ini bisa dipakai untuk semua toko ya. Jadi nggak satu-satu edit lagi gitu ya. Ini kita boleh buat dulu templatenya di bagian sini ya. Pengaturan template ya di sini. Kemudian tambah template ya. Kemudian nama template-nya apa? Misalnya penilaian bin- bintang 4 dan 5 gitu ya. Kemudian untuk grup balasannya itu bintang 4 dan 5. Pesan balasannya itu apa? Nah, ini sesuai dengan kebutuhan aja sih. Misalnya pesan balasannya. Kemudian kita bisa tambah ya. Jumlah paling banyak itu bisa 10 template ya. Nah, kemudian kita bisa buat juga grup dua balasannya. Nah, ini grup dua pesan balasan kedua ini maksudnya itu kalau sebenarnya bintang 4 kita boleh kasih nilai berapa, bintang 4 sama 5 kita kasih berapa, bintang satu 2 3 itu kita kasih balasan seperti apa ya. Ini tergantung kebutuhan aja, boleh diaktifin atau enggak gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai kita tulis template-nya ya, kita boleh klik simpan ya template-nya. Nah, sudah selesai membuat template di sini ya, kita boleh masuk ke toko ya. Jadi toko yang sudah integrasi akan ditampilin semua di sini ya. Jadi di sini adalah semua toko yang sudah diintegrasi dan kita bisa aktifin balas penilaiannya secara otomatis kayak gitu ya. Nah, di sini Shopee ya. Nah, ini toko kita yang satu ini ya. Kemudian kita klik pengaturan ya. Kita boleh aplikasikan template yang tadi kita buat itu ya. Kita klik konfirmasi, kemudian balas penilaian secara otomatis setelah 1 jam. Kemudian di sini akan secara otomatis ya terisi ya sesuai dengan template. Nah, di sini kita boleh aktifin penilaian huruf bintang 5-nya. Klik di sini ya, diaktifin. Ketika diaktifin dia maka akan bisa pilih ya bintang 4 atau bintang 5. Kemudian kita bisa pilih aksi yang mau kita buat ya. Contohnya kalau kita ada sistem bisa secara otomatis mendeteksi ada emosional penilaian buruk ya, itu kita boleh pilih untuk tidak membalas secara otomatis kayak gitu ya. Jadi kita akan balasnya secara manual kayak gitu. Ataupun kita boleh balas dengan konten balasan khusus untuk chat yang seperti ini ya, untuk penilaian yang seperti ini ya, konten balasannya seperti apa itu sesuai dengan. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini konten balasan itu boleh sesuai dengan kebutuhan. Kalau enggak, kalau kita nggak tahu gimana mau balasnya, kita boleh tidak membalas dulu kayak gitu ya. Kemudian kita boleh klik simpan kayak gitu. Nah, setelah kita simpan, kita boleh aktifkan ya kalau statusnya belum aktif di sini. Nah, gitu. Kalau sudah diaktifkan, maka sistemnya udah berjalan kayak gitu ya. Dan ini ada penilaian fitur filter penilaian buruk bintang tinggi gitu ya. Nah, gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, untuk Kak Muhammad ya, kurang lebih menjawab ya. Kemudian untuk Kak Sumi ya, perbedaan yang proses pengiriman dan
Sebentar saya lihat dulu. Oke, bentar ya, nanti saya jelasin untuk bagian yang ini. Oke, untuk Kak Sumi punya pertanyaan ya, perbedaan dari pengelolaan. Ini artinya fitur dari pengelolaan follow up pesanan ya. Untuk perbedaan dari pengingat proses pengiriman dan pengingat pengiriman paket ya. Jadi ada bedanya ya dari dua ini. Sebentar saya kasih contoh langsung eh, di bagian sini. Jadi di bagian pelacakan jasa kirim ya. Jadi ada pengingat proses pengiriman. Ini yang dimaksudkan proses pengiriman ini kita boleh mengingatkan paket tersebut tuh baru dalam proses pengiriman, artinya baru mulai dikirimkan. Dimaksudkan itu prosesnya seperti apa? Contohnya dari pesanan itu dari tangan pembeli udah dikasihkan ke kurir kayak gitu ya. Nah, ini akan mengirimkan template di bagian ini kayak gitu ya. Nah, template di bagian ini mungkin kita boleh kasih tahu setelah paket sampai jangan lupa untuk kasih video ataupun kasih bintang 5 atau mengingatkan kalau seandainya mau retur atau apa itu harus unboxing dan lain-lain gitu ya. Ini sesuai dengan kebutuhan aja. Ah, jadi waktu setelah dikirim kita boleh ingatkan sesuatu hal yang pengen kita ingatkan. Ini pengingat proses pengiriman. Kemudian untuk pengingat pengiriman paket itu maksudnya ini ketika paket sudah 1 hari atau waktu hari ini juga akan diperkirakan sampai atau dikirimkan ke tangan pembeli kayak gitu ya. Nah, ini akan kasih juga template ini kirim ke pembelinya gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kalau kita boleh balas, halo Kak, paket ini dikirimkan hari ini ya. Harap untuk mengangkat telepon dan kurir. Fungsinya itu untuk apa? Untuk agar ketika ada pengiriman, kalau lebih bagus itu supaya jangan terjadi yang namanya kegagalan pengiriman ya, atau karena pembeli nggak ada di tempat kayak gitu. Jadi itu dua bedanya ya. Yang satu itu pertama kali dalam pengiriman atau baru diterima oleh kurir. Yang satu lagi sudah mau sampai ke tangan pembeli kayak gitu ya. Untuk Kak Sumi ya, kurang lebih udah menjawab ya. Untuk Kak Muhammad Yusuf, ya benar maksudnya seperti itu ya. Jadi dia kasih bintang 5 penilaian, tapi kata-katanya itu ada kata-kata yang ini apa bilangnya misalnya kok pengirimannya lambat atau produknya kok jelek gitu ya. Nah, ini salah satu yang seperti itu contohnya penilaiannya ya. Oke, untuk pertanyaan udah saya kurang lebih udah saya jawab ya. Selanjutnya kita bahas mengenai integrasi toko ya. Jadi bagi teman-teman yang baru belum pakai pertama kali pakai Toke ya, boleh integrasikan tokonya dulu ya. Jadi di bagian mana? Di bagian pengaturan, bagian integrasi tokoh kayak gitu ya. Nah, di bagian integrasi toko ini kita bisa tambahkan toko, itu kita pilih toko lokal ya. Entah saya ambil Shopee aja sebagai contoh. Jadi kalau di Shopee itu kita klik tambah toko, kemudian kita boleh pilih dua macam integrasi ya. Yang pertama itu kita integrasinya harus dari toko sendiri. Yang kedua itu kita boleh integrasi dari komputer lain ataupun dari eh, kita punya HP ataupun dari hal tempat lainnya. Itu bisa integrasi. Nah, ini kemudian kita boleh isikan nama panggilan tokonya. Nah, kita salin tautan integrasi ya. Jadi kita salin dulu integrasi punya tautan, kemudian kita kopikan ke kita punya browser ya. Nah, salin dan copy ke browser.
Jadi kita di sini bisa kopikan ke browser ya. Setelah disalin, kita kopikan ke browser dan di sini kita akan proses integrasinya dulu ya. Jadi untuk pertama kali toko yang pakai Toke itu harus integrasi dulu kayak gitu. Integrasinya di seperti ini ya di bagian sini. Kemudian jangan lupa untuk pilih tokonya itu sesuai ya. Kemudian masukkan email atau ID toko sama passwordnya. Jadi setelah diintegrasi itu baru bisa dipakai di toko ya. Jadi kalau belum integrasi nggak bisa dipakai di toko. Nah, seperti itu ya dimasukin login aja ya, klik login, maka proses integrasi udah selesai. Kurang lebih harus tunggu 15 menit ya baru bisa selesai prosesnya. Pastikan untuk email dan passwordnya itu password yang benar ya. Karena di sini integrasi ini adalah harus otorisasi API. Kalau benar teman-teman itu mengizinkan tokonya itu diproses di Poker kayak gitu ya. Dan ini adalah API resmi dari Shopee Seller Center kayak gitu ya. Jadi jangan takut untuk bermasalah-masalah integrasi kayak gitu ya. Itu boleh kita klik login dan selesai login dia akan selesai integrasinya seperti itu. Oke. Dan selesai login, setelah selesai integrasi ya, kita baru bisa pakai fitur-fitur dari uh, Toke ya. Oke, kita lanjut untuk fitur selanjutnya ya, fitur um, pengelolaan follow up pesanan ya. Jadi ini fitur ini ada fitur yang tadi teman tanya, ada ini ya, teman-teman tanya ya. eh, Perbedaannya itu apa ya? Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah pernah pakai. Jadi fiturnya ini, tapi untuk teman-teman yang belum pakai, saya jelasin lagi aja ya. Jadi untuk fitur follow up pesanan ini fungsinya itu untuk meningkatkan konversi penjualan ya atau pembelian dari pembeli kayak gitu. Nah, itu ada beberapa tingkatan di pertama itu dari panduan untuk mengikuti toko, untuk panduan pembayaran, bantuan pencari kembali pesanan ini untuk pesanan yang retur ataupun pesanan yang dibatalkan ya. Kemudian pelacakan jasa kirim ini untuk menjamin kelancaran dalam pengiriman kayak gitu ya Kak. Kemudian untuk yang terakhir adalah panduan penilaian positif kayak gitu ya. Jadi panduan penilaian positif ini fungsinya untuk setelah selesai pengiriman sudah selesai ya kita boleh kasih penilaian kayak gitu ya. Suruh pembeli kasih penilaian. Kita mulai dari untuk bantuan untuk mengikuti toko. Untuk fitur ini ya, dia jadi sekarang hanya mendukung untuk Lazada ya. Lazada aja, jadi itu bisa kita undang pembeli untuk melakukan, untuk mengikuti toko kita kayak gitu ya. Nah ini bisa dilihat ya, ini ada datanya, jumlah yang diundang dan jumlah pelanggan yang diundang ya. Kita boleh klik strategi mengikuti tokonya. Nah, kita klik edit ya. Nah, ini strategi ini akan dikirimkan kepada pembeli Lazada ya, secara otomatis dikirimkan setelah kita ada melakukan chat kepada pembeli ya. Nah, setelah pembeli itu konsultasi selama 30 menit, kita bisa kirim voucher ini secara otomatis kayak gitu. Ini sini kita boleh pilih ya waktunya ya, nggak harus 30 menit ya. Kalau mau 15 menit atau berapa menit itu boleh juga kayak gitu. Nah, ini klik simpan ya. Ini juga boleh diaktifin ya. Ada berapa strategi anti spam dan lain-lainnya sebelum mengirim undangan dan sesudah mengirim undangan. Ini juga boleh diaktifin. Setelah itu klik simpan. Ini jumlah yang mau dikirimkan ya dalam 10 waktu 30 hari. Jadi kita boleh antisipasi ya, jangan dikira oleh pembeli kita ini sebagai spammer ya. Nah, ini boleh ditentuin aja jumlahnya yang mau dikirim kayak gitu. Setelah itu ya kita bisa ikutin dan dapat hadiah ya. Jadi di sini ada pilih ya.
vouchernya mau dikasih voucher apa ya, kita boleh pilih. Tapi voucher ini harus dibuat dulu dari tokennya. Nanti kita kirim di bagian sini. Oke, setelah selesai dikirim, kita bisa lanjut ke pengaturan yang selanjutnya. Jadi pengaturan pembayaran, seperti saya bilang, kita bisa ingatkan kepada pembeli ya untuk melakukan pembelian ketika pembeli memasukkan produk ke keranjang belanja. Jadi fitur akan secara otomatis deteksi, oh produk ini sudah dimasukkan kepada keranjang belanja ya. Nah ini kita boleh ingatkan dulu kepada pembelinya. Nah kita boleh buat template-nya ya. Cara buat template-nya sama ya. Di bagian sini diklik pembuatan pembelian. Kemudian di sini ada kita punya strateginya ya. For up pengingat pembeliannya. Kita boleh tambah tugas kalau kita belum pernah buat. Atau kita boleh edit di sini ya. Nah ini kalau seandainya kita edit di sini. Kita boleh pilih toko yang kita mau aplikasikan ya. Jadi tokonya kita pilih dulu. Setelah selesai pilih toko yang diaplikasikan, kita boleh filter ya. Filter ini bersifatnya itu opsional, boleh diaktifkan atau tidak diaktifkan ya. Fungsinya sih kalau seandainya pembelinya sudah melakukan pembayaran ya, itu kita nggak perlu lagi kasih pengingat pembelian kayak gitu ya. Jadi contohnya kalau seandainya pembeli itu dia ada masukin ke keranjang 3 sampai 4 produk, tapi dia cuma beli 2 produk aja kayak gitu ya. Nah, ini kita boleh filter kayak gitu. Kalau seandainya eh, saya nggak perlu kirim lagi kepada pembeli ini kayak gitu. Kemudian untuk strateginya ya, ini boleh diaplikasikan untuk semua produk atau produk yang dipilih. Nah, ini waktunya boleh dipilih. Terus waktu kirimnya kapan ya? Itu boleh dipilih kapan, setelah 30 menit setelah konsultasi ataupun 60 menit setelah konsultasi atau setelah chat nggak dibalas lagi kayak gitu ya. Itu boleh. Nah, kemudian untuk pesan yang dikirim itu ya kita boleh pilih juga variabel ya di sini ya. Kita boleh kasih nama pembeli, contohnya Kak siapa ya, misalnya Kak Riko gitu ya. Produk ini udah nggak laris, buruan melakukan pembelian sebelum kehabisan kayak gitu ya. Artinya kita mengingatkan kembali kepada pembeli untuk melakukan pembelian gitu. Ini sesuai dengan strategi, ataupun kita boleh tambah lagi ya, strateginya boleh kita tambah lagi selain satu pesan yang kita kirim, kita boleh kirim paling banyak sampai 5 pesan kepada pembeli ya. Tapi nggak disarankan sampai sebanyak itu karena mungkin akan dikira sebagai spam ya. Nah, nanti setelah 60 menit kalau seandainya nggak dihiraukan oleh pembeli ya, kita boleh kirimkan lagi itu setelah 10 menit lagi gitu. Itu bisa dikirimkan secara otomatis lagi oleh sistem Toke ya. Nah, ini misalnya dikirimkan selanjutnya ini kita boleh kirim mungkin dengan strategi yang lain ya. Eh, Mungkin kita boleh pakai kupon belanja ya, itu boleh juga. Ini ada kupon belanja untuk apa? Misalnya kodenya apa gitu ya. Kodenya sekian 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 gitu. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan aja gitu ya. Nah, ini kalau seandainya 10 menit lagi dia nggak balas, kita boleh tambah lagi pengingatnya ya. Nah, ini sesuai kebutuhan aja kalau maunya dan sesuai strateginya. Dan ketika kita sudah selesai buat ya, kita boleh klik simpan gitu ya. Setelah simpan di sini akan muncul strategi yang kita atur kayak gitu ya. Ya, strategi yang sudah kita atur tadi. Dan ini strategi ini bisa kita aktifkan dan kita nonaktifkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini adalah pengingat pembeliannya. Begitupun dengan pengingat yang lainnya. Itu juga sama ya untuk pembayaran, konfirmasi pesanan, ya, penundaan pengiriman ya. Itu juga bisa dikirimkan sesuai dengan template ya. Oke, kurang lebih sih seperti itu ya. Mungkin kalau seandainya masih kurang jelas ya, nanti saya bahas lagi untuk pengaturan follow up pesanan kayak gitu ya. Oke, kemudian saya bahas dulu di bagian halaman utama ya. Jadi di halaman utama bagi teman-teman yang belum pernah pakai Toke ya. Jadi di sini adalah halaman chat ya.
halaman pesan. Di sini semua toko yang ditampilkan di Toke ya bisa ditampilkan di sini gitu. Dan di sini adalah chat yang ada dibalas oleh pembeli kayak gitu ya. Nah, di sini boleh dilihat ya chatnya. Kemudian kita bisa ada juga lihat di sini ya ada kayak produk ya segala macam itu ada di sini ya. Sebentar, saya pengen itu. Nah, di sini ada informasi pesanan ya. Kalau seandainya pembeli ini sudah melakukan pembelian, di sini akan ada informasi pesanan. Kemudian di sini ada rincian produk ya. Rincian produk ini merupakan produk yang sudah online di toko kita ya. Ini bisa kita kirimkan langsung. Fungsinya hampir sama dengan yang di marketplace gitu ya. Ini bisa dikirimkan untuk dikasihkan kepada pembeli, kasih tahu pembeli ya. Kemudian di sini ada voucher belanja ya. Voucher belanja ini voucher yang sudah kita buat kayak gitu ya. Nah, ini bisa dipilih di sini ya, klik kirim. Untuk Lazada ya, kita cuma bisa pakai kalau untuk Shopee ya, ini kita bisa buat voucher belanjanya langsung dari sistem Toke kayak gitu ya. Di Shopee itu untuk voucher belanjanya juga bisa. Nah, jadi bisa klik buat ataupun bisa pakai gitu ya. Bisa pakai pakai voucher yang sudah ada kayak gitu. Oke, voucher ini ada lagi ya. Ini ada perintah kerja ya. Jadi perintah kerja ini adalah yang seperti saya bahas tadi, itu ada kita boleh kasih tugas kepada CS lain ataupun ketika kita nggak bisa selesaikan tugas ini, kita bisa buat perintah kerja kayak gitu ya. Contohnya eh, pembeli yang ini ya, saya nggak bisa selesaiin atau mungkin dia mau retur ya, ataupun mungkin saya sudah lagi liburan ya, kita boleh buat perintah kerja untuk dikirimkan kepada CS yang lain kayak gitu. Nah, di sini bisa pilih perintah kerjanya, judulnya misalnya pengembalian dan deskripsi perintah kerjanya gitu. Dan TS ataupun karyawan yang bertugas ya kayak gitu. Ini boleh dipilih dan kayak gitu, klik simpan ya. Kalau ada pesanan terkait boleh dipilih pesanan terkaitnya kayak gitu. Nah, nanti secara otomatis akun bersangkutan juga bisa langsung kelihatan ya dia punya ini perintah kerjanya. Nah, ini kurang lebih sih halaman utama dari Toka seperti itu ya. Kemudian kita juga ada fitur eh, balasan cepat ya. Balasan cepat ini tadi sudah sempat sedikit saya bahas ya. Jadi balasan cepat ini kita bisa buat template sesuai dengan kebutuhan ya. Ini di sini kita juga bisa impor balasan cepatnya kalau seandainya kita agak capek ya mau buatnya ya. Kita boleh impor juga balasannya. Dan kemudian ini bisa ditambahkan eh, pilih kelompoknya, kemudian balasan cepatnya atau misalnya gitu ya. Untuk perintah kerjanya ini boleh kita tambahkan. Jadi kita boleh ketik di halaman chat untuk perintah cepat ini untuk membuka template yang ini kayak gitu. Setelah kita klik dan kita simpan ya. Nah ini boleh dilihat di bagian sini ya. Di bagian perintah cepatnya, di bagian pesannya. Kemudian di bagian sini ada balasan cepatnya. Nah, balasan cepat ini bisa kita isi sesuai dengan yang kita tulis tadi. Misalnya kita tulis 12, dia akan muncul nanti di sini ya. Langsung muncul ya. Kita boleh klik langsung muncul di sini. Jadi lebih cepat.
Ini sesuai dengan kebutuhannya. Kalau seandainya teman-teman mau buat eh, apa namanya, mau buat FAQ untuk penggunaan paket ya, penggunaan produk ya, itu boleh kita samakan dengan nama SKU untuk perintah cepatnya ya. Jadi teman-teman bisa lebih cepat apa, lebih cepat untuk cari yang mana gitu ya, kayak gitu. Boleh dibuat perintah cepatnya itu berdasarkan FAQ ya, berdasarkan apa SKU-nya gitu ya. Karena di SKU-nya kita bisa salin kayak gitu. Nah, itu bisa ditulis nanti secara otomatis langsung cari produk yang bersangkutan kayak gitu. Langsung balas ya. Itu fungsi dari perintah cepat kita. Oke, untuk pertanyaan Kak Ega ya, untuk pembagian chat secara otomatis ke CCS ini bisa dijelaskan Kak? Bisa ya Kak? Kita akan jelaskan. Jadi fitur ini adalah fitur pembagian chat ya. Pembagian chat ini seperti apa? Kita bisa lihat ya. Jadi kita sekarang ini kalau secara otomatis toko itu akan dibagikan berdasarkan toko ya. Untuk sekarang itu secara manual, bukan, sorry, secara default itu akan dibagikan berdasarkan toko ya. Tapi kalau seandainya mau dibagi, metode pembagiannya itu bisa ya. Nah, cara pembagiannya itu seperti apa ya? Kita boleh masuk ke bagian pengaturan gitu ya, Kak Ega ya. Kemudian di bagian pengaturan itu ada yang namanya pengaturan penerimaan pesanan gitu ya. Jadi di sini ada dua macam ya. Ada dua macam. eh yang ini di sini ya. Ada distribusi berdasarkan toko ya. Kalau distribusi berdasarkan toko, artinya itu yang seperti saya bilang defaultnya ya. Jadi toko A ini CS yang ini atau layanan pelanggan yang ini yang bertugas. Dan toko kedua itu CS yang ini yang bertugas ya dan lain-lainnya. Tapi kalau kita boleh pilih alokasi tingkat lanjut ya. Jadi alokasi tingkat lanjut ini ya, dia bisa dialokasikan kepada eh, CS yang mana aja ya. Nah, jadi chat akan dibagikan kepada akun yang di bawah ini ya, 1 2 3 ya, eh, di sini ya. Selain di sini ya, kita juga ada satu lagi pengaturannya, boleh dilihat dulu ya, sebelum saya lanjut jelasin yang di sini ya. Di bagian sini, di bagian pengelolaan layanan pelanggan ya. Mungkin teman-teman Kak Ega ada pernah lihat ya di bagian edit pesan tersebut ya. Dia ada dua macam ya di sini ya. Dia ada hak akses toko, itu boleh pilih. Kemudian di bagian bawah sini dia ada namanya hak akses pesan ya. Nah, hak akses pesan ini ya. Jadi kalau seandainya CS ataupun layanan pelanggan ya, disarankan pilih yang ini ya. Jangan pilih yang ini. Kalau pilih yang ini, ketika kita pilih pengaturan tersebut, dia akan mendapatkan jumlah pesan chat yang lebih sedikit kayak gitu ya, untuk pilihan untuk pengaturan lanjutannya itu. Jadi kalau seandainya CS harus pilih yang ini, kalau seandainya pengawas pesan ini pilih yang ini. Kenapa? Apa bedanya? Jadi kalau layanan pelanggan dia akan dibagi data sesama dengan layanan pelanggan. Tapi kalau seandainya pengelolaannya, pengawasan pesan ini, dia akan balas untuk salah satu chat aja gitu ya. Nggak semuanya akan dilihat. Jadi lebih sedikit, istilahnya tugasnya akan dapat lebih sedikit kayak gitu. Oke, di sini ya pengaturannya. Klik disimpan. Setelah disimpan, di bagian sini ya pengaturan penerimaannya ya. Kita edit ya. Nah, ini alokasi tingkat lanjut. Kemudian kita pilih CS yang akan bertugas untuk ini. Jadi semua chat akan dibagi rata untuk tiga tiga ini ya, tiga akun tersebut ya, atau tiga CS tersebut. Dibagi ratanya seperti apa? Contohnya kalau ada 100 pesan, maka akan dibagi 30 30 30 kayak gitu ya kepada CS-nya tersebut. Ketika pun ada satu, mungkin CS satu sudah selesai duluan ya, lebih lebih sudah selesai dulu chatnya, kemudian CS 2 itu belum selesai ya. Nah, ini kita boleh juga dia secara otomatis akan dibagi rata kembali gitu ya. Pokoknya selalu dibagi rata. Jadi untuk tugas, jadi nggak ada yang sibuk-sibuk banget, terus nggak sibuk banget kayak gitu ya. Nah, ini alokasi tingkat lanjut ya. Kemudian untuk pesan selesai ya, jadi kita juga ada satu sistem ya, kita bisa
percakapan otomatis berakhir. Jadi maksudnya percakapan ini akan berakhir gitu ya. Jadi kita ada status percakapan belum dibalas, kemudian percakapan itu sudah dibalas, kemudian masuk di dalam antrian dan percakapan udah selesai ya. Nah, ini sudah ada dibagi kayak gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa atur sendiri untuk penerimaan pesanan itu percakapan akan berakhir ketika melebihi berapa jam kayak gitu ya. Misalnya melebihi 3 jam atau 4 jam atau 6 jam ya, tergantung kebutuhan. Kemudian eh, chat akan diakhiri secara otomatis jika sudah kita balas tapi nggak dibalas lagi oleh pembeli. Nah, ini juga ada waktunya ya, itu berapa menit, ini sesuai kebutuhan aja gitu. Nah, setelah online ya, offline ya, jadi ada satu lagi pengaturan. Jadi kalau ketika offline maka CS tersebut akan tetap dibagikan chat tersebut kepada CS tersebut atau enggak kayak gitu ya. Kalau yang atas itu akan tetap dibagikan walaupun dia posisinya offline kayak gitu ya. Kalau yang bawah itu kalau seandainya pesan tersebut sedang menerima ya atau ini ya posisinya dalam s- keadaan seperti ini ya sedang menerima ya. Jadi kalau dia di status di Toko itu ada pertama itu dalam antrian itu status pertama dalam chat ya. Jadi maksudnya itu kalau chat yang belum dibalas itu adalah chat yang masuk dalam antrian. Kalau sedang menerima itu maksudnya apa? Artinya CS tersebut sedang balas chat sama pengguna tersebut kayak gitu ya. Dan ada satu lagi dialokasikan ya. Dialokasikan misalnya gini, mungkin chat ini pada dasarnya bukan saya yang atau sudah pernah dibalas oleh eh, CS yang lain kayak gitu ya. Dan kita boleh alokasikan chat ini ke CS tersebut kayak gitu ya. Jadi itu namanya dialokasikan. Dan yang terakhir itu adalah yang berakhir. Jadi maksudnya itu chat tersebut sudah berakhir kayak gitu ya statusnya. Nah, kalau sedang sedang menerima ya, kita kalau ketika CS tersebut, misalnya hari kemarin dia balas chat, tapi hari ini pengguna tersebut lagi balas lagi gitu ya, lagi balas lagi chatnya. Tapi pada saat hari ini CS tersebut nggak masuk gitu ya. Nah, ini boleh kita biarkan aja atau boleh kita pindahkan ke CS yang lain kayak gitu ya. Nah, ini pengaturannya di sini. Kita boleh pilih yang atas atau yang bawah. Kalau seandainya yang bawah itu secara otomatis akan dipindahkan atau ditransfer ke CS yang lain atau dikembalikan ke antrian lagi. Kalau seandainya yang atas itu ditetap dibiarkan CS tersebut yang memprosesnya kayak gitu ya. Ini sesuai dengan kebutuhan aja pilihannya ya. Boleh klik simpan. Setelah selesai disimpan ya, nanti pengaturan akan sesuai dengan pengaturan alokasi tersebut kayak gitu ya Kak. Itu mungkin sudah cukup jelas ya penjelasannya ya. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih sih seperti itu karena waktunya udah cukup panjang ya. Eh, Mungkin ada pertanyaan lagi nggak? Kalau sebenarnya nggak ada pertanyaan lagi, kita akhirin aja sampai di sini ya.